Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Sifa Ilhami dengan NPM A1G0211137. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar fisika mengenai gaya dan gerak. Pertama, ada pengertian gaya. Nah, gaya dapat dikatakan sebagai penyebab perubahan gerak. Gaya juga merupakan besaran faktor. Nah, gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, atau perubahan bentuk benda. Nah, selanjutnya ada gaya fundamental. Nah, gaya fundamental ini terbagi menjadi 4. Pertama, gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang merupakan gaya fundamental yang paling lemah. Nah, yang kedua yaitu gaya nuklir lemah tadi. Nah, gaya nuklir lemah ini gaya yang menyebabkan perubahan suatu partikel subatomik lainnya. Nah, selanjutnya gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang terjadi pada partikel bermuatan listrik. Jadi gaya elektromagnetik ini khusus pada partikel yang bermuatan listrik. Yang terakhir, gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat ini gaya fundamental yang paling kuat di antara keempat gaya fundamental, di antara ketiga gaya fundamental itu tadi. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya ini terbagi menjadi 6. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda. Misalnya pada mobil yang melaju di atas jalan beraspal. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda atau gaya yang dihasilkan oleh pegas ataupun kekuatan yang dihasilkan oleh yang diinginkan. Misalnya pegas pada busur panah. Selanjutnya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Nah, selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan yang bendanya dalam medan listrik. Yang keenam yaitu gaya magnet. Gaya magnet yang kelima, yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Misalnya pada sepeda, berdasarkan sifatnya gaya magnet ini dibagi menjadi 3. Pertama, feromagnetik, yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetikan yang kuat. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik ini benda yang memiliki sifat kemagnetan lemah. Yang ketiga, diamagnetik. Nah, diamagnetik ini benda yang tidak memiliki sifat kemagnetan. Yang terakhir, ada gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan otot. Misalnya, tangan yang meremas benda dan tarikan dan dorongan yang kita lakukan pada saat membuka atau menutup pintu. Nah, itu akan menimbulkan gaya otot. Selanjutnya, resultan gaya. Resultan gaya merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arahnya. Resultan gaya juga dapat diilustrasikan sebagai berikut. Bila di suatu ketika di jalan raya, mobil Boni ini mogok. Nah, dia mencoba mendorong mobilnya sendiri dengan gaya 50 Newton. Nah, mobilnya tidak dapat bergerak. Di jalan itu ada Agus yang lewat. Nah, itu membantu mendorong mobil dengan gaya 50 Newton.
Dan akhirnya mobilnya dapat bergerak jadi itu mobil mengalami resultan gaya sebesar 100 Newton dan arahnya searah mobil bergerak. Macam-macam resultan gaya. Pertama, resultan gaya searah. Yang kedua, resultan gaya berlawanan arah. Resultan gaya searah ini contohnya seperti kita mendorong meja dengan arah yang sama, searah seperti itu. Nah, resultan gaya yang berlawanan arah ini seperti saat kita tarik tambang, itu kan arahnya berlawanan. Nah, itu termasuk ke resultan gaya berlawanan arah. Nah, selanjutnya pengaruh gaya. Pengaruh gaya ini pertama, gaya dapat membuat benda bergerak atau mengubah posisi benda. Contohnya mobil yang mogok didorong agar bisa bergerak maju. Nah, yang kedua, gaya merubah bentuk benda. Contohnya menekan plastisin, tanah liat, atau adonan kue bisa mengubah bentuknya. Selanjutnya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat menangkap bola yang mulanya bergerak menuju ke arah kita akan diam seketika ketika ditangkap. Nah, yang terakhir, gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah atas. Kita menjatuhkannya ke lantai, bola akan memantul ke atas. Seperti itu. Selanjutnya, pengertian gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Pada dasarnya kita bebas menentukan kerangka acuan, tetapi untuk memudahkan menganalisis sebaiknya kita memilih kerangka acuan yang sederhana. Faktor yang mempengaruhi berbagai gerak benda, pertama adanya gaya gravitasi bumi. Kedua, adanya gaya gesek. Adanya gaya gravitasi bumi ini kita contohkan seperti apel yang jatuh. Nah, itu termasuk adanya gaya gravitasi dari bumi. Apel yang jatuh ke bawah. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini seperti kita menarik kardus untuk menimbulkan gaya gesek pada benda tersebut. Nah, ketika kita melemparkan bola ke lantai yang datar, maka bola yang dilemparkan akan bergerak lurus, berputaran dan menggelinding membentur benda yang lain. Selanjutnya macam-macam gerak. Gerak benda berdasarkan lintasan. Pertama, gerak lurus. Gerak benda yang terjadi pada lintasan. Gerak lurus ini adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus, seperti motor yang melaju di jalan. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar ini gerak benda yang terjadi pada lintasan. Seperti gerak melingkar ini seperti yang ada yang permainan yang di pasar malam itu. Nah, itu termasuk gerak melingkar. Selanjutnya gerak parabola. Gerak parabola ini seperti kita menendang bola ke atas. Nah, itu kan bentuknya seperti parabola. Nah, selanjutnya gerak berdasarkan acuan. Pertama, gerak semu. Gerak semu artinya gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak padahal tidak bergerak, maksudnya seolah-olah kita itu melihat benda itu bergerak, padahal kitalah yang bergerak. Selanjutnya gerak relatif, gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Selanjutnya gerak berdasarkan sifat kecepatan. Pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Seperti contohnya mobil yang melaju di jalanan, tapi kecepatannya itu tetap. Nah, selanjutnya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB,
gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan kecepatan tetap. Nah, ini dicontohkan lagi seperti mobil tadi yang bergerak di jalan yang lurus. Nah, tetapi kecepatannya berubah-ubah. Tetapi kecepatan yang berubah-ubah ini angkanya itu misalnya berubah-ubah dari titik A ke B itu 20. Nah, nanti B ke C itu 20 lagi. Nah, misalnya terus 10, terus 15, seperti itu. Nah, macam-macam gerak. Selanjutnya macam-macam gerak vertikal. Pertama, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kecepatan awal yang diberikan pada benda saat dilempar ke vertikal atas akan berpengaruh pada tinggi maksimum yang dapat diraih benda. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin tinggi juga ketinggian maksimumnya. Karena dilempar ke atas, berarti gerakan melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan gerak benda tersebut akan melambat. Nah, selanjutnya ada gaya vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu sebab adanya gaya gravitasi bumi. Maka gerakan tersebut akan semakin cepat. Adapun rumus yang mencari gerak vertikal ke bawah, di sini ada rumus untuk mencari gerakan vertikal ke bawah, yaitu H sama dengan sebentar. Nah, maaf, saya ulangi. Selanjutnya hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar di dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak benda tertentu. Hukum Newton 1 ini menyebutkan setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Yang kedua, hukum Newton 2 menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum Newton 3 menyebutkan setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama. Nah, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Maksud dari hukum Newton tersebut ialah jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Anjarsari dengan NPM A1G0211139. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu terdiri dari dua kata, yakni elektro dan magnetik. Elektro itu artinya listrik, dan magnetik itu magnet atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, di sini jadi elektromagnetik itu merupakan listrik yang mempunyai sifat kemagnetan atau sifat tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, itu tadi elektromagnetik. Lanjut ke magnet. Magnet itu merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak
Nah, di magnet itu memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara akan tolak-menolak ketika didekatkan dengan kutub utara juga. Dan kutub utara ketika didekatkan dengan kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Gitu. Nah, contoh dari pemanfaatan magnet di kehidupan kita sehari-hari yang pertama yaitu magnet pada pintu kulkas. Nah, kita tahu sendiri kan, kalau misalkan kita mau menutup pintu kulkas itu pasti lengket kan. Nah, itu agar suhu di dalam kulkasnya itu terjaga. Itulah kenapa digunakannya magnet di pintu kulkas tersebut. Yang kedua yaitu magnet pada jarum kompas. Magnet pada jarum kompas itu berfungsi untuk menunjukkan arah dari mata angin. Nah, lalu cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara induksi. Dengan cara induksi ini kita hanya mendekatkan satu buah paku besar dengan satu buah magnet. Nah, didekatkan, maka dia akan menempel. Ketika paku besar ini kita dekatkan dengan paku-paku kecil, maka paku kecil itu akan ikut tertarik di paku besar tersebut. Yang kedua dengan cara menggosokkan. Menggosokkan itu ini misalkan pakunya ya. Ini terus magnetnya. Kita gosokkan aja. Nah, setelah kita gosokkan, lalu paku ini kita dekatkan dengan paku yang kecil-kecil tadi, maka paku kecil-kecil tadi itu akan ikut tertarik. Yang ketiga, dengan cara elektromagnetik. Dengan cara elektromagnetik, kita harus mempunyai 3 bahan. Yang pertama, paku. Lalu, batu baterai. Setelah itu, dan kawat. Nah, kawat ini fungsinya untuk melilitkan di paku tersebut. Nah, setelah dililitkan paku tersebut dengan kawat, maka di ujung paku terdapat sisa kawat. Nah, sisa kawat itu kita kaitkan dengan batu baterai. Nah, ketika sudah kita kaitkan dengan batu baterai tersebut, lalu kita dekatkan paku tersebut dengan paku yang kecil. Maka paku yang kecil itu akan tertarik. Gitu. Itu cara membuat magnet. Nah, untuk cara menghilangkan magnetnya, yang pertama yaitu bisa dipukul. Yang kedua, tiga bisa dialiri dengan arus bolak-balik. Nah, bentuk-bentuk magnet ini ada 5. Yang pertama yaitu magnet batang. Bentuknya seperti batang. Yang kedua, magnet silinder. Bentuknya seperti silinder gitu, tabung gitu. Nah, yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum ini sering kita temui di jarum kompas. Nah, selanjutnya yaitu magnet U atau magnet ladam. Nah, magnet ladam ini biasanya kita temukan di kaki kuda. Yang terakhir itu magnet cincin. Nah, setelah itu ada yang namanya medan magnet. Medan magnet itu merupakan daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Seperti ini. Ini misal dua magnet ya. Nah, di tengah-tengah ini merupakan medan magnetnya. Karena di tengah ini daerah yang terpengaruh oleh magnet ini tersebut. Nah, begitu. Paham kan? Oke, itu tadi tentang magnet. Selanjutnya kita ke listrik statis. Listrik statis itu adalah gejala yang timbul karena perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, benda itu secara alami dia memiliki muatan yang netral. Namun, bisa bermuatan listrik jika dilakukan beberapa hal. Yang pertama itu dengan cara konduksi. Dengan cara konduksi ini yaitu menempelkan benda yang sudah bermuatan ke benda yang lain. Misal, yang hijau ini benda yang bermuatan. Nah, yang hitam ini benda yang lainnya. Benda yang bermuatan ini, misal muatannya negatif. Nah, lalu kita tempelkan kan, maka benda yang bermuatan negatif ini
akan mengalir ke benda netral tersebut. Nah, maka jadilah benda netral ini menjadi benda negatif karena aliran dari benda yang memiliki elektron negatif ini mengalir ke benda yang ini tadi. Tuh. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yakni menggosokkan tangan dengan styrofoam. Nah, ketika kita menggosokkan tangan nih dengan ke styrofoam, misal ini styrofoam. Nah, kita menggosokkan tangan dengan styrofoam, maka elektron yang terdapat di tangan itu akan berpindah ke styrofoam tadi. Maka dihasilkan di tangan kita ini menjadi muatan positif dan di styrofoam ini bermuatan negatif. Karena muatan elektron atau muatan negatif tadi yang berada di tangan itu berpindah ke styrofoam tadi. Gitu. Selanjutnya yaitu listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini muatan listrik yang mengalir atau bergerak. Biasanya kita sering menyebutnya dengan arus listrik. Nah, arus listrik ini dicontohkan seperti ini. Misal ini muatan positif dan ini muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif ini jika dialiri, jika dikasih perantara gitu, dikasih kabel gitu, nah itu bisa menjadi seimbang atau netral. Itulah yang dinamakan dengan listrik dinamis. Dia ada yang mengalirinya, ada penghantarnya begitu. Jadi muatan positif dan muatan negatif ini akan saling melengkapi, maka mereka seimbang begitu. Nah, contohnya cara membuatnya, misal kita sediakan kabel, lampu, saklar, batu baterai, dan ampere. Yang fungsi dari kabel itu untuk menghubungkan rangkaian dari listrik tadi. Yang kedua, lampu. Lampu itu untuk mengetahui adanya arus listrik. Kalau misalkan adanya arus listrik, itu ditandai dengan lampu yang menyala. Nah, kalau tidak ada arus listrik, maka lampunya akan mati. Yang ketiga yaitu saklar. Saklar ini untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Jadi kita bisa memutuskan dan menyambungkan arus listrik ini menggunakan saklar tadi. Yang ketiga, batu baterai. Batu baterai ini sebagai sumber dari tegangan. Nah, selanjutnya yaitu ada ampere. Ampere ini sebagai pengukur besar arus listrik yang mengalir. Oh ya, tadi di magnet itu ada yang ketinggalan. Magnet itu berdasarkan pembentukannya ada dua. Yang pertama magnet alami dan yang kedua magnet buatan. Magnet alami itu magnet yang terbentuk tidak atas campur tangan dari manusia. Jadi dia terbentuknya secara alami. Nah, sedangkan magnet yang buatan itu magnet yang terdapat campur tangan manusia di dalamnya. Nah, sifat kemagnetan itu ada dua. Yang pertama itu permanen dan sementara. Permanen itu seperti magnet-magnet yang tadi, magnet lada, magnet silinder. Nah, itu magnet yang bersifat permanen. Dan yang bersifat sementara itu seperti cara kita membuat magnet tadi. Seperti dengan cara menggosokkannya gitu. Nah, itu materi dari elektromagnetik. Baiklah, saya akhiri. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.